Assalamualaikum. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang hukum dua Mendel. Dan dalam pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir dengan saya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana persilangan dari hukum dua Mendel. Karena kalau misalnya kalian tidak paham tentang persilangannya, kalian akan mengalami kesulitan untuk materi-materi selanjutnya. Meskipun tidak ada ujian nasional ya, misalkan tidak ada ujian nasional, materi seperti hukum Mendel dan sebagainya itu masih ada di ujian sekolah atau UAS. Jadi meskipun tidak ada di ujian nasional, kalian harus tetap belajar bagaimana persilangan dari hukum Mendel, baik hukum 1 Mendel maupun hukum 2 Mendel. Lanjut, untuk hukum 2 Mendel ini, ciri pertama adalah dia menggunakan dua sifat yang berbeda. Kalau yang kemarin hukum 1 Mendel kan hanya menggunakan satu sifat saja. Kalau di hukum 2 Mendel ini menggunakan dua sifat yang berbeda. Tapi dua sifat yang berbeda ini harus sama untuk individu satu dengan yang lain. Contohnya adalah kalau yang diminta itu tekstur biji dan warna biji, berarti individu satunya itu juga harus sama tekstur biji dan warna biji. Kalau ada peneliti yang meneliti tekstur biji dan warna biji, lalu yang individu satunya itu dia ingin menyilangkan antara tekstur dan warna biji dengan bunga dan warna bunga. Kan nggak mungkin bisa. Jadi harus sama antara individu satu dan individu yang lainnya. Kalau satunya biji, satunya juga harus biji. Kalau satunya warna biji, satunya juga harus warna biji. Gitu. Lalu, untuk hukum dua Mendel ini disebut juga dengan hukum asortasi atau berpasangan secara bebas. Nah, hukum dua Mendel ini merupakan kaidah yang menyatakan setiap alel itu dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Bingung ya? Nah, maksudnya itu di sini sudah Ibu berikan perumpamaan alel. Anggap aja yang alel ini itu adalah alel parental gitu ya. Alel parental. Nah, alel parentalnya ini ada alel A dan ada alel B. Entah yang besar kecil atau entah besar kecil itu saya kategorikan dalam satu alel. Jadi ini adalah alel A dan ini adalah alel B. Lalu selanjutnya kita amati alel yang A ini dia karakteristiknya pendek. Bentuknya ini pendek dan yang B ini bentuknya panjang. Dalam hukum dua Mendel disebutkan jika mereka setiap alel itu akan berpasangan secara bebas. Jadi alel yang A ini akan berpasangan secara bebas di alel yang B. Jadi benar-benar bebas dan tidak kita atur gitu ya. Tidak kita atur sehingga menghasilkan 4 anakan. Yang pertama adalah alel A besar B besar, lalu A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Jadi bisa dilihat kalau mereka ini benar-benar berpasangan secara bebas. Jadi sakarepe DE dhewe wis. DE KT berpasangan dengan alelnya tuh sakarepe DE wis gitu. Terserah dia mau berpasangan sama siapa aja bebas, tapi kalau dalam persilangan kita akan memperkirakan mereka itu akan berpasangan dengan siapa gitu. Lalu lanjut, di sini ada contoh soal.
Ibu berikan 2 contoh soal. Yang pertama adalah, di sini ada seorang petani memiliki perkebunan buah jeruk. Jeruk warna hijau rasa masam dan jeruk warna kuning rasa manis. Meskipun di dalam soal itu tidak ada kata dominan atau resesif, kalian bisa melihat dari genotipnya. Kalau genotipnya itu huruf kapital semua, berarti dia termasuk sifat yang dominan. Kalau hurufnya kecil, berarti dia termasuk sifat yang resesif, gitu ya. Lalu kalau di sini kan kelihatan yang dominan yang mana. Dominannya itu yang warna hijau dan rasa manis. Lalu petani tersebut menyilangkan kedua jeruk dan menghasilkan buah jeruk warna hijau rasa manis. Yang kuning ini salah gitu ya, masih belum saya betulkan. Jadi yang benar adalah menghasilkan warna hijau rasa manis dengan genotip H besar H kecil, M besar M kecil. Selanjutnya, petani tersebut ingin menyilangkan kembali hasil dari persilangan sebelumnya. Apabila dalam persilangan kedua menghasilkan buah sebanyak 1.500, berapakah jumlah buah jeruk yang memiliki genotip H besar H kecil, M besar M kecil? Seperti sebelumnya, ketika kalian mendapatkan soal uraian, entah soal uraian atau soal cerita, ini kan tergolong soal cerita, kalian harus menuliskan apa yang ada di dalam soal tersebut. Jadi kalau misalnya di soal tersebut diketahui genotipnya, genotip dan fenotipnya, kalian harus tuliskan semua. Tuliskan semua seperti kalau hijau manis berarti H besar M kecil, kalau hijau masam itu berarti H besar M kecil, kalau kuning manis berarti H kecil M besar. Lalu di sini sudah Ibu buatkan dari P1 sampai ke gametnya. Di sini sudah Ibu tuliskan H besar, H besar, H besar, M kecil, dan H kecil, M besar, M besar. Untuk H besar, M kecil ini adalah genotip dari hijau masam, dan kalau yang kuning manis itu adalah H kecil, M besar. Lalu, seperti biasa, kalau gamet itu kan hanya diambil setengah atau salah satu dari indukannya ini. Jadi kalau ini ada 2 H besar, ditulis satu saja, H besar 1, terus ini ada M kecilnya 2, berarti ditulis 1 M kecil. Lalu di sini kalau ada H kecil 2, ditulis H kecilnya 1, M besarnya 2, ditulis M besarnya 1. Lalu dari gamet yang dikumpulkan ini, dari gamet yang dimiliki oleh kedua parentalnya, akan menghasilkan fenotip yang pertama atau keturunan yang pertama dengan genotip H besar H kecil, M besar M kecil, dan dia itu termasuk fenotip yang hijau manis, 100% hijau manis. Lalu, nah ini yang harus kalian perhatikan untuk di parental kedua, untuk di persilangan kedua. Di persilangan kedua, seperti di hukum Mendel 1, hukum 1 Mendel, ini ada F1-nya ini akan disilangkan dengan sesamanya. Jadi, kalau saya tuliskan di sini adalah F1 kali F1, yaitu H besar H kecil ini, H besar H kecil, M besar M kecil disilangkan dengan H besar H kecil, disilangkan dengan H besar H kecil, M besar M kecil. Sama-sama F1 juga. Lalu, Bu, ini fungsi warna-warnanya itu apa sih? Gitu. Nah, fungsi warna-warnanya ini adalah
penggambaran air mancur untuk mengetahui gamet yang akan digunakan di persilangan kedua. Kalau dilihat dengan seksama, di sini kan H besar memiliki garis warna biru dengan M besar. Jadi loncatan air mancurnya itu kalau yang biru ini adalah H besar dengan M besar, H besar dan M besar. Lalu selanjutnya adalah huruf H ini, H besar dengan M kecil. Dilihat dari warna garis yang merah ini. H besar dengan M kecil, jadi menghasilkan H besar M kecil. Selanjutnya adalah H kecil dengan M besar. Dilihat dari garis warna kuning ini. Garis warna kuning ini adalah H kecil M besar, dan yang terakhir adalah huruf H kecil M kecil. H kecil M kecil ini didapatkan dari garis warna hijau. Garis warna hijau ini. Kalau masih bingung, akan Ibu jelaskan lagi. Jadi untuk menentukan gamet di persilangan kedua itu harus teliti gitu ya. Karena kalau misalnya salah menentukan gamet di tabel atau papan caturnya itu juga akan mengalami kesalahan. Jadi diperhatikan lagi. Kalau parentalnya itu kan memiliki genotip H besar H kecil, M besar M kecil. Di sini kita akan memakai cara dengan air mancur. Jadi yang huruf pertama ini akan berpasangan dengan huruf yang ketiga, atau bisa disebut dengan H besar berpasangan dengan M besar. Dilihat dari garis warna biru ini. Lalu H besar ini akan berpasangan dengan M kecil. Lalu kok bisa Bu? Dilihat dari garis yang warna merah. Garisnya warna merah. Selanjutnya, huruf H kecil ini akan berpasangan dengan huruf H M besar. Jadi menghasilkan H kecil M besar. Dilihat dari warna kuning. Dan yang terakhir adalah huruf M besar H kecil M kecil. Ya Allah. Yang terakhir adalah huruf H kecil M kecil, dilihat dari warna garis hijau ini. Jadi gampang itu kayak air mancur, dan prinsipnya adalah yang dua depan ini berpasangan dengan dua belakang. Itu ya. Bisa dilihat di sini menghasilkan H besar M besar, H besar M kecil, H kecil M besar, dan H kecil M kecil. Begitu juga sebaliknya. Sama. Lalu selanjutnya, ketika kalian sudah menentukan gamet yang akan digunakan di persilangan kedua, lalu selanjutnya setelah kalian membuat gamet dari parental F1-nya atau parental P2-nya, kalian tuliskan semua gamet di papan catur. Di sini semua, terserah mau di kanan, pokoknya ada di atas, mau di kanan, mau di kiri, terserah. Sama aja hasilnya. Lalu nanti seperti hukum Mendel yang pertama, disilangkan antara kotak yang pertama ini dengan kotak yang ini. Jadi disilangkan H besar M besar disilangkan dengan H besar M besar, H besar M kecil disilangkan dengan H besar M besar, H kecil M besar disilangkan dengan
H besar, M besar, H kecil, M kecil disilangkan dengan H besar, M besar. Begitu seterusnya sampai ke H kecil, M kecil. Nantinya kalian akan memiliki dan akan mengetahui genotip dari masing-masing anakan yang telah kalian silangkan satu persatu. Jadi, untuk persilangannya, terserah mau dari sini dulu, apa dari sini. Kalau dari atas ini, berarti harus satu-satu. Ini, bagian ini disilangkan dengan ini, bagian ini disilangkan dengan ini, bagian ini disilangkan dengan ini, dan yang terakhir adalah bagian ini disilangkan dengan ini. Kenapa tidak saya sebutkan, nanti kalian bingung sendiri, jadi mending kalian memang mencoba juga. Mencoba untuk menyilangkan antara yang atas dengan samping. Disilangkan satu persatu dan harus diperhatikan genotipnya. Kalau yang atas itu, misalkan ini ya, kalau yang atas ini H besar, M kecil, berarti ketika disilangkan dengan ini akan menghasilkan H besar, M besar, dan M kecil. Itu seperti itu, dan kalian harus benar-benar teliti untuk mengisi dari kotak unit atau kotak papan catur ini. Lalu kalian kan bingung ya, ini yang mana yang termasuk dominan, yang mana yang resesif, yang kayak gimana. Nah, kalau misalnya kalian bingung, ini sudah saya buatkan perbandingan warna gitu ya, katakanlah perbandingan warna. Jadi nanti di sini akan kelihatan untuk genotip yang kayak gini tuh jumlahnya berapa. Kalau misalnya sudah selesai gitu ya tabelnya, bisa dibuat seperti ini, rasio genotip dan rasio fenotip. Namun umumnya yang ditanyakan di soal ujian manapun itu biasanya adalah rasio fenotip yang ditanyakan. Karena kalau genotip ini kan banyak, kan juga harus diteliti satu persatu. Kalau fenotip itu setidaknya lebih mudah daripada yang genotipnya. Kalau genotip bisa kalian lihat sendiri di sini, saking banyaknya. Tidak akan saya sebutkan karena nanti akan membuat kalian bingung. Yang akan Ibu tekankan adalah di rasio fenotip. Di sini ada hijau manis, rasionya 9, hijau masam 3, kuning manis 3, kuning masam 1. Kok bisa ada 9, 3, 3, 1, Bu? Nah, hijau manis. Diingat lagi, untuk gamet yang dominan adalah hijau dan manis. Dilihat di tabel ini, mana yang hurufnya kapital. Mau huruf hanya satu kapital, mau hurufnya kapital semua kayak nomor 1 ini, atau yang masing-masing kayak gini, ini termasuk hijau manis gitu ya. Jadi hijau manisnya itu ada 9. Dari mana, Bu? Dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini yang 6, lalu ini 7, 8, 9. Nah, dilihat lagi, hijau manisnya itu dari 1 ini, 1, 2, 3, 4, 5, yang ini, lalu selanjutnya 6, yang ini, yang warna kuning keorenan ini. Lalu 7, warna yang ini, warna ungu. 8, 9. Jadi, bisa diketahui untuk fenotip warna jeruk yang memiliki fenotip hijau manis ada 9.
perbandingannya ada 9. Lalu untuk yang hijau masam itu berarti hurufnya H besar, M kecil. Hurufnya H besar, M kecil itu mana aja, Bu? Yang ini, nomor 6 ini, tabel nomor 6. 1, 2, dan 3. Jadi untuk yang hijau masamnya ini ada di tabel nomor 6, nomor 8, dan nomor 14. Lalu kuning manisnya yang mana, Bu? Kuning manisnya itu berarti hurufnya H kecil, M besar. H kecil, M besarnya itu ada 3. Ada di nomor 11, 12, dan nomor 15. Kok bisa, Bu? Dilihat ininya. Nah, kuning itu kan H kecil. Manis kan M besar. Berarti ini yang H kecil M besar, H kecil M besar, dan ini adalah H kecil M besar. Selanjutnya, untuk kuning masamnya itu hanya 1. Di sini, di pojokan. Cuma ini aja. Jadi, untuk di hukum 2 Mendel ini menghasilkan rasio fenotip memiliki rasio fenotip 9331. Seperti itu untuk soal yang pertama. Lalu tadi kan ditanyain di soalnya itu kalau misalnya di persilangan kedua itu menghasilkan anakan dengan jumlah 1500. Nah, yang ditanya itu kan genotip yang memiliki H besar, H kecil, M besar, M kecil. Dilihat lagi untuk fenotip H besar, H kecil, M besar, M kecil itu ada berapa? Kita lihat tabelnya lagi. Untuk genotip H besar, M kecil, H besar, H kecil, M besar, M kecil ada 4, yaitu tabel nomor 4, nomor 7, nomor 10, dan nomor 13. Nurun gini loh, gampangnya gini nurun, set. Jadi di sini kelihatan genotip buah yang memiliki genotip H besar, H kecil, M besar, M kecil ini ada 4 jumlahnya. 1, 2, 3, dan 4. Lalu diketahui kan jumlah punit, kotak punit atau papan caturnya itu kan ada 16. Jadi ditulis 14/16 dikali 1500. Nah, dihitung jumlahnya dan menghasilkan jumlah 375 buah. Jadi, buah jeruk yang memiliki genotip H besar, H kecil, M besar, M kecil sebanyak 375 buah. Tadi saya menyebutkan ada 2 soal kan ya, tapi ternyata untuk soal yang kedua itu caranya sama dengan soal yang kita bahas ini. Jadi, untuk caranya sama semua. Ditulis dulu yang diketahui apa, genotipnya ditulis semua. Kalau misalnya diketahui jumlah, berarti kalian juga harus menuliskan jumlah yang diketahui dalam persilangan tersebut. Lalu caranya juga sama, menuliskan parentalnya, terus menuliskan gamet untuk persilangan yang pertama, keturunan yang dihasilkan, sampai ke rasio fenotipnya. Kalau rasio genotip, saya rasa tidak perlu ya, karena kalau misalnya untuk belajar tidak apa-apa, tapi kalau untuk mengerjakan soal, kemungkinan paling banyak yang dituliskan atau yang dicari di dalam soal tersebut adalah rasio fenotip. Jadi, untuk di hukum 2 Mendel ini, prinsipnya memang setiap alel ini akan
berpasangan secara bebas dan secara acak. Kita tidak bisa menentukan dia berpasangan dengan siapa untuk untuk secara nyatanya tuh kita tidak bisa menentukan mereka berpasangan dengan siapa, tetapi apabila di persilangan kita bisa memperkirakan dia itu akan berpasangan dengan siapa, alel tersebut akan berpasangan dengan siapa. Itu. Lalu untuk hukum dua Mendel ini memiliki ciri khas, yaitu menghasilkan rasio fenotip sebanyak perbandingan 9:3:3:1. Atau kalau gampangnya itu 9:3:1. Itu. Kalau di hukum satu Mendel itu kan kalau rasio genotipnya itu kan 1:1. Lalu rasio fenotipnya 3:1. Fenotip ya. Kalau fenotipnya hukum satu Mendel kan 3:1. Kalau rasio fenotip di hukum 2 Mendel adalah 9:3:3:1. Seperti itu. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di forum pembelajaran besok. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.